Yang mumpung pertama, nggak bayar. katanya yang paling mudah itu sedekah itu dengan senyum. Senyum Iya. yang bagaimana yang Oke. kategori sedekah. Karena kan kadang senyum ya ngencep kan udah gitu. Iya, iya. Nah itu. Senyum itu satu harus ikhlas, kedua harus ada pasangannya, ketiga bibirnya harus sama. Pancene guyu nek ngene. Api, tapi nek ngene. Ini stroke. Ya, paham ya? Sing ikhlas dengan hati, ngomong dengan hati, melayani dengan hati itu beda dengan panjenengan tanpa hati, ya. Beras 3 kilo, pertanyaan. Pinter ya, sama lagi yang tanya, iya. Wah, cepet terak itu. Ayo, ye, ngajeng. Ayo, mas di gandengnya. Terus ngadek aja nek suaranya banter. Tak golekno hadiah Avanza. Podo kabeh iki, Pak. Pikir Avanza. Nggih, Bu, monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sinten namanya? Ibu Agustin. Bu Agustin. Nggih. Ya. Usia? Ya, usia saya 58. 58. Ya. Bapak masih ada? Sudah enggak ada. Loh lah itu gara-gara panjenengan. Bapak ya wes ya. Nggih. Tergolong saya ini kan usia sudah pralansia ya Pak ya. Nggih. Kalau menurut BKKBN usia 58 itu masih pralansia. Kalau menurut Dinas Kesehatan saya ini sudah lansia. Yang saya ingin tanyakan dokter, bagaimana menjaga pola hidup, pola makan yang baik bagi usia lansia seperti saya ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen sehat, nomor satu hatinya dibersihkan dulu. Emotional detox dari penyakit hati, aides muter, angku, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung dengan memperbanyak istighfar. Terus mindsetnya dibuat positif, jangan negatif. Ya, ojo, aku kok yang apa yang lorong, jangan. Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Itu rangsang otak ini mengeluarkan hormon positif. Makanya kadang-kadang ini, gua ayo laku-laku, males aku gak ada duit. Itu memerintahkan ini untuk bisa, tapi kalau panjenengan insya Allah, yes, oke, itu hormonnya yang keluar hormon positif. Ya, ucapannya yang baik, karena ucapan ini doa. Keempat, actionnya yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, gitu. Makanya jangan lupa olahraga, makan gizi cukup seimbang. Tidak ada larangan untuk makan bagi saya. Hanya pasien saya banyak. Aku di Pak Agus kok boleh makan sembarang. Di dokter ini tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Lalu duit-duitmu dewe ya tidak apa-apa, silahkan. Yang penting makan yang berbahaya itu satu, berlebihan. Kedua, gak ngajak koncone. Enten mboten bapak-bapak sing gak tahu ngajak koncone. Kopi ae kenteni dibayari. Bayari dulu gitu. Wah, ngene. Iku nyakiti hilang. Ngoten nggih Bu nggih? Olahraga sesuai dengan hatinya, cukup teratur, terukur sesuai umur. Ya. Kemudian perbanyak ibadah dan sedekah. Terus mudah-mudahan lansia itu enggak 60, di Indonesia 60. Saya ini masuk lansia, maka KTP-nya seumur hidup, naik kereta dapat diskonan 20% tapi rong itu. Tapi lansia yang sesungguhnya itu 80 tahun. Makanya 60 sampai 80 tahun itu masuk dewasa muda. Tapi ojo pikirannya terus kawin mana. Ya, untuk ibadah, untuk bergaul yang baik, komunitas. Tapi kalau 100 tahun itu lansia yang diberi umur panjang. Ya. Oke, ada lagi Buri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat cintaku. Ya. Dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nah, ini saya mau tanya. mewakili Dewa Muda. Mana? Oke. Bu sinten? Mbak Wati. Usia? Usia 49. Oke. Top-tope ini. Kereng-kerenge ini. Bagaimana kita tahu kapan kita memiliki masalah kesehatan mental? Ya.
dan bukan hanya stres. Apa tanda-tandanya? Ya. Matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next. Gangguan mental. Next. Terus. Terus. Enggak. Terus. Pak Dudui gangguan mental. Terus, ini mental health ya. Stres, cemas, depresi. Stres itu penyebabnya jelas, terlilit utang. Ada keluarga yang meninggal. Kalau stres, cemas, nggak ngerti. Tahu-tahu asam lambung meningkat, jantung berdebar dan lain sebagainya. Ya, jantung normal itu suaranya kayak jam. Gini utangi si akeh. Depresi menengai itu bahaya. Jadi harus biasa, ya biasa. Ada tanda-tanda ini jelas. Jantungnya deg-degan, asam lambungnya naik, terus tensinya naik, itu tanda-tanda stres. Gangguan jiwa itu tadi ya, komunikasi nggak lancar, responnya nggak baik, ya, bengong. Tapi kalau flight of idea, idenya ini lompat-lompat, ganti-ganti, dijak ngomong iki pindah iki, dijak ngomong iki pindah iki, itu gangguan mental yang berat, namanya psikotik. Ya, itu batasnya 6 bulan. Kalau 6 bulan enggak cepat diatasi, prognosisnya tidak baik. Ya, makanya jangan meremehkan kalau ada merasa gangguan mental. Ya, kalau seminggu 2 minggu kok enggak sembuh, ke dokter supaya dapat obat penenang. Tapi obat penenang yang luar biasa adalah istighfar, baca Al-Quran, sholat malam. Ya, itu. Tapi enggak mempan, ke dokter minta obat penenang. Cari dokter yang enggak stres. Loh, dokternya kadang-kadang ya stres. Ibu sakit nopo? Stres. Dokternya ngomong, "Kulo piyambak nggih stres." Nah, stres bareng nek ngono ya, ini ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jantungnya Ibu jantungnya wis apik ta? Nggih, gak emosian ya. Tak kaya dia. Vario ya. Ayo lagi, Bapak-bapak Nah, ini. Assalamualaikum dokter. Loh ya. Ngalah sabar. Ibu-ibu. Assalamualaikum dokter Agus. Waalaikumsalam. Nama saya Maulida. Saya mau Umur bertanya. berapa? Umur Masih muda dokter. dari umur berapa? 17 tahun ditambah. SMA. Oh, muda. Ya wis oke. Pada penderita CA mame, CA cervix, Ya. atau CA endometrium, pada wanita kebanyakan ya dokter ya. Ya. Yang sudah metastase sampai dengan parunya yang terkena. Ya. Apa tips untuk berkomitmen menerapkan cara hidup sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kecuali dan kan pasti orang yang penderita penyakit tersebut, Ya. apalagi dengan stadium yang sudah 3B ke atas ya dokter, itu kan pasti satu stres. Ya. Dan untuk mengatasi stres tersebut bagaimana? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomong kanker ada 3. Satu adalah tumor. Tumor itu benjolan abnormal dalam tubuh. Kebentur, udunen, tahu mboten materi udunen. Nah, ini masuk tumor. Yang kedua neoplasma. Benjolan dalam tubuh tapi tubuh tidak bisa mengendalikan sendiri. Uji-uji. Enten mboten? Uji-uji di tangan, kaki, itu lipum, lemak. Mau diambil silakan, yang penting jangan dipegang-pegang, jangan ditekan-tekan. Dia hidup, ya. Diambil, yang ambil harus khusus sak kapsulnya. Kalau dia pecah, maka dia muncul kembali. Tapi kalau benjolan ini banyak, itu tumor jinak di saraf, namanya fibromatosis, neurofibromatosis. Itu jangan diambil. Kalau diambil dia tambah banyak. Tapi diminumi vitamin B1, B6, B12, ya. Itu cirinya harus tahu. Lah, neoplasma ada jinak, ada ganas. Jinak itu tidak berkembang. Nek ganas ini berkembang, terus menyebar di paru-paru dan lain sebagainya. Itu sudah paliatif, ya. Tapi yang baik kalau dia didiagnosa kanker, diagnosa itu sudah membuat koyok vonis gitu, betul nggak? Sebaiknya langsung dikonsulkan ke saya, paliatif. Supaya apa? Dalam pengobatannya nanti pendampingan. Kan dokternya kalau enggak paliatif kan operasi, kemo, sinar, itu stres semuanya. Dan ada paliatif
didampingi spiritualnya, ya, semangatnya, kemudian psikologisnya dari denial, angry, bargaining, depresi, acceptance. Yang bahaya ini depresi. Tapi kalau mencap acceptance itu bagus. Aku bisa menerima, tapi aku akan berjuang untuk berobat. Bedanya dengan putus asa. Aku tahu sakit kanker, tapi aku tidak mau berobat. Itu putus asa. Makanya depresi ini bahaya. Denial, angry tidak apa-apa, bargaining tidak apa-apa. Tapi tidak bisa. Makanya orang pasrah, tawakal itu ikhtiar, doa sungguh-sungguh, pasrah kepada Allah. Itu tambah membaik kondisi ini. Ya. Jadi kalau orang stres itu imunnya turun. Nah ini tadi, next ya. Ini tadi mas, tadi terus bukan naik lagi jantung. Orang stres ya. Terus, hop. Bukan. Dampak dari stres kena liver, bisa kanker liver. Kena pembuluh darah, bisa tadi. Pembuluh darah sekarang serangan jantung tidak lemak loh ya. Sekarang semen. Jadi makanya tidak bisa dipasang ring dan lain sebagainya. Makanya punya hati yang baik seperti panjenengan ini penting. Paru-paru, jantung mati mendadak, mata kadang-kadang kabur, stres. Begitu bayaran untuk bonus perang manen, ya kan? Lambung, ya. Nah, jantung, next, jantung ini bermacam-macam, tapi ada keluhan jantung ini hati-hati, mudah lelah, sesak nafas ringan, nyeri ulu hati. Jantung tidak hanya di ulu hati, kadang-kadang di punggung. Kayak masuk angin, itu hati-hati. Ya, makanya keroan itu bagus. Keroan itu vasodilatasi, panjenengan dikeri terus warnanya abang-abang, betul nggih. Itu pembuluh darahnya membuka. Apik keroan itu atau bekam. Ya, bapak-bapak yang senang bekam, itu bagus. Itu membuka pembuluh darah. Tapi kalau ngomong jantung, dicari kausannya, harus cek minimal tensinya, terus grafik ECG-nya minimal itu, ya, itu penyebabnya. Jadi silent killer, banyak orang meninggal jantung itu banyak sekali, ya, hati-hati, jangan ngeremehkan. Tapi kalau nyeri dada kiri menjalar ke lengan kiri, itu jelas jantung, ya. Next. Nah, harus cek tensi harus 120, 80. Nek di atas itu ya istighfar dulu. Nek enggak bisa turun ke puskesmas, minta obat yang ringan, ya itu. Enggak apa-apa, enggak usah takut minum obat selama ada indikasi dokter. Yang enggak boleh itu beli obat sendiri, ngobat-ngobati sendiri, itu bahaya. Oke, next. Nah, jaga makannya, kesehatannya, stresnya. Next. Ini macamnya penyakit jantung koroner. Ini tadi wis kaku, rokok, mangane daging-daging terus, males olahraga. Gak tahu sedekah, ya mati langsung. Gagal jantung, aritmia, kagetan, berdek-dek hilang, berdek-dek hilang. Itu pernah terpapar COVID. Nek berdek-dek wis tuwek. Berdek-dek bojone bengak-bengok ae. Ya, jantungnya alon kok. Berdek-dek, ya kaget. Langsung mati. Kardiomiopati. Mangkel ambek uang luweh dari seminggu. Pokok dendaman deh. Ku nek gak kanker ya jantungnya melemah otot. Jadi ya. Ojo mangkel suwe-suwe. Katup jantung. Jantung yang normal itu mesti lah iki wes berarti lawangnya gak rapat. Ada katup yang terbuka. Jadi darahnya balik. Suaranya ya, itu penyebabnya salah satunya infeksi tenggorokan. Akhirnya nek flu tenggorokannya sakit, kudu ndang diobati karena racunnya dari kuman sini senengannya di katup jantung. Tapi kalau gatel-gatel di kulit, eksim, itu kumannya senengnya di ginjal. Nanti itu diinget-inget itu. Enak sing kagungan penyakit kulit tapi gak waras-waras itu kumannya senengannya racunnya itu di ginjal. Tapi kalau tenggorokan, batuk tenggorokan tidak cepat diobati, ini streptococcus toksinnya seneng ke katup jantung. Next.
Nomor 1 batukkan, kedua bawa ISDN, isosorbit diminta ya. Kalau ada jantung, serangan jantung itu biasanya jam 12 ke atas menjelang subuh, hati-hati itu. Kalau ada ndak enak, batukkan gitu ya. Kedua minum ISDN, isosorbit dinitrat ya. Jadi kalau kanker tadi Bu, fisik ojo kesakitan, itu bagianku ya, diobati. Psikologis cepet bawa acceptance. Sosial dia bisa kumpul-kumpul ya, tapi yang seneng ya. Keempat adalah kultural, egonya harus diturunkan. Kelima spiritual, bantu zikir untuk ibadah, kualitasnya akan cepat meningkat. Itu ya, wes cepet di. Nek ada sing stadium 3-4 kasih kena aku aja. Ayo lagi, Bapak-bapak, Oh, kesempatan Bapak. untuk bapak-bapak dulu. Monggo bapak-bapak yang mau bertanya, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum, nama saya Bapak Artono, Pak Haji Ustadz. Temanya akhirnya kita meneladani hidup Rasulullah. Salah satunya adalah tirakat dan puasa, itu Pak. Dan alhamdulillah saya ini adalah pekerja berat seorang kuli. Alhamdulillah bisa melakukan puasa sunnah. Dan salah satunya itu kurang cairan lah. Itu apakah nggak mengganggu organ tubuh lainnya? Terima kasih. Puasa itu yang nomor 1 adalah kontrol emosi. Jadi penyakit yang bahaya itu hawa nafsu, emosi. Diabetes itu emosi, hipertensi itu emosi. Kok orang emosian, ngomelan, kagak ngomong, itu imunnya turun. Berarti. Kedua, puasa itu memberi istirahat organ-organ tubuh kita. Apalagi puasa kok diisi ibadah, dzikir, baca Al-Quran. Ya wis selnya itu menguat semuanya, membaik semua. Makanya kenapa diabetes tipe 2 kok bagus dengan puasa? Nah, tipe 2 itu kan emotional control tidak terkontrol, makan amburadul, malas olahraga. Lah orang puasa tidak boleh marah, makannya teratur, buka sahur, olahraganya sholat, traweh, sembuh, ya itu. Nah minum, makanya kalau yang puasa makannya sedikit, sahurnya minumnya banyak, minimal 3 gelas, supaya ada saving, ada sih selama bekerja, ya itu bagus puasa itu, puasa apapun ya, apalagi puasa Ramadan. Senin Kemis mau puasa Daud dan lain sebagainya. Yang penting ikhlas. Itu nomor 1. Kontrol emosi, kedua organ istirahat, ya sehingga membaik, remodeling, rekonstruksi, ya. Makanya udah itu ada warning. Awakku loro kabeh, istirahat. Duitku kok sudo sedekah. Uripku kok soro ibadah sing apik. Koncoku kok ngadoh, rubahan sikapmu, omonganmu sing enak, hatiku gak tenang, ngaji yo, dzikir, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Siraku kok ngeluh, ngopi yo, bojoku kok ngamuk ae, yo ijolno. Itu contohnya gitu. Masuk, Contohnya Pak. gitu. Masuk. Terus kan Pak ya, cuman pesen saya, ojo kegemuan, ada keturunan kegemuan. Enggak. Masuk Kak Ya Bu. setengah. Ijolno Bu. Tapi enggak emosian. Enggak. Istrinya enggak keren. Insya Allah selamat. Masih posoan nek bojone kereng, mati Pak. Cepet mati. Ayo, lagi. Untuk Siapa yang bapak-bapak ikutan? lagi, 3 Oh, bapak-bapak orang lagi. 3 Ayo. orang. Itu bapak-bapak. Ayo, Hadra. Nanti Ini kurang 2. Pundi? Itu Pak. Saya Hadra itu. Pak RW itu. Hai Pak RW. Ya. Ya. RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, yang mau saya tanyakan Ya. tadi sudah disebut oleh Pak Dokter mengenai kanker nih. Ya. Untuk ibu-ibu kan biasanya kanker payudara. Ya. Nah, untuk bapak-bapak ini kan kanker prostat nih. Ya. Langkah-langkah apakah untuk bapak-bapak, mungkin saya mewakili semua bapak-bapak di sini,
bagaimana kita terhindar dari prostat tersebut. Dan yang kedua, kira-kira kita mengkonsumsi apakah yang sering kita konsumsi Ya. agar terhindar dari Ya, ya. prostat tersebut. Ya. Setelah itu, Pak Dokter. Prostat itu biasanya Bu, kanker prostat itu kakean ngempet. Jarang dikei ambek bojone. Mau wedit bojone. Jaluk ngono. Pancen sakjane nek sehat, Allah memuji. Nek bojone nyun, Bunda wis malam minggu lho Bunda. Ya itu ya pengen kabeh. Pancen apa membuat panjang hidupnya ndak enak, bulet, ruwet. Karena kayak Allah memuji loh, bukan manusia loh. Nek Allah memuji, manusia jelas memuji, betul mboten? Nek dipuji manusia belum tentu Allah memuji. Sip, gak kena kanker serviks, panjangan bahagia. Nek wis tuwek Pak Agus 50 tahun, kau nok lendire, ya pakai ada kaye gel, namanya kaye gel, pelumas. Sementing ojo minyak kelente. Nggih, sing teko kucing nggih. Ambil asenik lho. Terus makanan untuk prostat, sementing minum Pak, ya minum. Cokor-cokor seminggu sekali degan, ya degan. Elektrolit, cairan itu yang penting elektrolit. Ya, elektrolit itu bagus air zam-zam, makanya panjang dadongakno umroh haji itu ben ulangin bawa air zam-zam. Ngoten lho. Kedua adalah degan, itu elektrolit. Buah itu ojo lupa nek prostat, tomat. Cuman tomat itu asam uratnya tinggi, makanya campuran tomat plus apa. Tapi buah yang bagus untuk kesehatan, antioksidan, untuk segalanya, apalagi terkait dengan cancer, jangan lupa nanas. Ya, nanas tengahnya itu ada anti cancer. Ya, tapi untuk bapak-bapak yang ada yang ngerokok, tidak ada ya yang ngerokok. Barangkali ada yang ngerokok selain kopi, tolong apel satu hari satu apel. Makan yang bagus itu dicuci langsung dikerokoti. Karena ada teori gut brain mikrobiota. Jadi orang yang nggak terlalu bersih itu justru imunnya tinggi. Orang yang wedi nek kotor itu imunnya rendah, autoimun, bahaya. Makanya rada kempro-kempro titik ngono iku awet deh. Sama dengan orang rada dapet titik jarak suwe matine angel. Orang yang gampang mati itu tersinggungan, meneng, gak tahu kumpul, itu cepet mati. Ya, tapi yang dua blek itu gak mati-mati. Ya. Nah, terus apa tadi? Apel. Jadi apel dicuci, dikrokoti. Nah untungnya bogang, ya ini sono cilik-cilik. Karena opong muten ae ya. Pak RW, ketara saya pengen genjot ae Pak RW ya. Serviks, kanker payudara itu mau ojo pikiran sing abot-abot. Ini tadi baru ada kanker payudara ya, pikirnya kuabet ya, itu terus ngamuan. Kena kanker payudara, ojo ngamuan Mas ya. Serviks itu banyak, kalau ada keputihan belum tentu kanker tapi periksa, lebih baik periksa. Bisa hormon, bisa jamur, bisa macam-macam. Cari dokter spesialis kandungan, periksa. Cari dokter spesialis kandungan yang tua. Tangannya keder enak panjangan rodok keri ya. Oke Bu, ayo. Satu lagi bapak-bapak. Ya. Satu lagi untuk bapak-bapak. Oh bapak-bapak, ayo. Oke, satu lagi. Nah ini loh. Oke, makasih. Sekarang ini yang bahaya juga di antaranya adalah makanan yang mengandung GMO. Gimana itu Dok? Makasih. Karena GMO itu loh, jadi rekayasa genetika. Apa Pak singkatan itu? Aku enggak tahu. Apa? Antara lain. Contoh. Oh iya, oke. Manis ya. Manis itu banyak gagal ginjal itu gara-gara cuci darah itu yang banyak hipertensi, terus komplikasi dari diabetes plus itu tadi ya. Makan kemasan, bahan pengawet, terus gulanya tidak terukur. Hanya boleh minum kemasan tapi jangan keseringan, yang bagus perbanyak air putih ya. Sekarang ini bahan karsinogenik itu banyak, termasuk pasti ya, goreng tahu, minyak plastiknya dicemplung no ya itu karsinogenik ya. Terus bakar-bakaran terus itu ya bahaya ya, karsinogenik itu semuanya.
Hati-hati, makanya dikurangi sayur, buah-buahan, ya, ikan laut, pokok campur lah, nggak boleh ada senengane mie terus lah, kena kanker otak, ya banyak situ, ya. Ojo terus-terusan, ikan bakar ya boleh, tapi kadang-kadang. Saya punya pasien, guru, tidak punya pembantu, jadi pulang ngajar itu mesti bakar, ikan bakar, sate bakar, terus begitu pensiun ditemukan kanker di ususnya. Campur aja wis, makanan yang bagus. Di perut ini bahaya, banyak organ, lambung, liver, ginjal, empedu, usus. Makanya orang yang sehat itu bisa dilihat beraknya lancar, tiap hari berak. Caranya bagaimana? Minum air hangat, olahraga, sayur buah-buahan, terutama pepaya, ya, kayak pisang. Pisang itu bagus untuk semua, kecuali yang gagal ginjal, nggak boleh, ya. Kaliumnya tinggi, bisa bahaya. Yang keempat itu yang bagus untuk detox usus itu cincau, itu detox usus. Punya sifat soft stooler, kotorannya itu tidak pernah keras. Jadi kalau orang seneng makan hitam apa yang hijau itu? Ya sembarang, kok cau. Orang yang makan cau itu kalau ngesek enak, celurut. Gitu ya. Nah, ya Pak, sering minum minuman kemasan, hati-hati. Oke, tinggal 3 dulu. Oke. Pak, Dok, kebetulan saya penderita asam lambung. Wah, itu. Saya sudah 2 tahun berobat di dokter penyakit dalam. Gak overthinking panjenengan? Enggak ya? Overthinking, mikir kuabe. Oh, enggak. Ya. Tapi kendala saya itu makan salah, enggak makan salah. Nah, jadi makanan apa yang harus saya konsumsi setiap hari? Saya bingung dengan asam lambung yang kronis itu namanya GERD, gastroesophageal reflux disease, itu bahaya. Itu rasa panas di dada ya, karena naik ke kerongkongan. Asam lambung itu keras. Ya makanya orang tidak ada makan, asam lambungnya tetap keluar, apalagi stresnya tinggi. Tapi tidak ada makanan, akhirnya lambungnya dimakan. Lambungnya dimakan, luka, kena asam lambung, perih dia tambah. Tidak cepat diobati, tambah luka, jadi kanker lambung. Hati-hati, jangan remehkan. Makanya ada 2, kalau sudah yang kronis, itu ada 2, asam lambungnya meningkat karena pikirannya banyak, pikirannya diobati dengan istighfar ya, dengan semeleh. Tapi ada 1, dinding lambungnya, imunnya menurun, maka perlu ketenangan, perlu konsultasi, perlu obat penenang, perlu istirahat dan lain sebagainya. Nah, ngobati asam lambungnya tok, imunnya tetap tidak diobati, makanya tambahin vitamin D ya. Vitamin D ada yang 1.000, 5.000, ada yang 10.000 ya. Terus vitamin D satunya adalah bermacam-macam, Dok. Ya. Ya. Vitamin D kan bermacam-macam, Dok. Kenapa? Yang vitamin D itu kan macam-macam ya. Nah, ada yang 1.000, 5.000. Yang 1.000 IU itu. Iya. Saya untuk maintenance 1.000. Kalau ada yang ketuanya lemes teman ya 5.000. Ya, saya 1.000 aja dulu. Ya. Oke, terus. Baik, lagi. Bentar, enak tanya jawab. Oh iya, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu tinggal 2, ya sudah selesai habis itu. Oke. Oh, Mas Bu. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ruli. Bu Rudi. Bu Ruli. Ruli ya. Saya umur 40 tahun, punya anak 2. Apa? Punya anak 2. Iya. Ada di pondok semua. Iya. Nah, itu anak-anak itu sumbereng, Dok. Penyakit kulit. Iya. Penyakit kulitnya itu selalu udunan. Iya. Terus gatal-gatal. Iya, skabies. Kayak melepuh gitu, Dok. Iya. Gitu. Nah, itu kok susah banget ya, Dok ya. Sembuhnya itu. Iya. Bagaimana itu, Dok ya, solusinya? Iya. Jadi Terima kasih, Dokter. banyak yang gitu umum ya. Ya ada salep untuk kulit ya, biasanya skabies itu kuman. Tapi jangan lupa tempat tidurnya, bajunya, perangkatnya itu harus dicuci dengan air mendidih. Iko mari didih, nah kayak gitu nggak bisa, mantul lagi. Terus Harus air mendidih, gitu. iya, harus air umum. Ya, banyak katoi bapak-bapaknya gatelan ngono itu dicoi banyu umum. Ya, jangan bokongnya bapaknya dikai banyu umum, jangan. Katoi, sing bolak-balik gini-gini itu jampuran ya. Imun turun kan, gatel tenggorokan, mencret terus gatel-gatel ya.
gatel. Bapaknya gatel katanya dibopong selakangan itu karena nggak tahu ganti katok, ya. Itu ya. Sabun hijau, ya. Tapi harus dicuci. Kok nek pas besuk sana atau spray ini apa itu kemul-kemule harus dibawa pulang dikum air panas. Kalau direnso 100 kali tetap hilang. Kalau dengan air panas kumannya mati semua. Oke ya, panas. Tapi penyakit biasa itu tak bahaya. Ayo ibu, loh iki sing loro mau satu, kowe karek siji. Ini. Pak tinggal satu sudah. Pas loro. Iya, Bu. Pak Weni dhisik ae timbangannya. Sebentar. Tanya sembarang. Yang penting untuk vario. Bertanya, monggo. Tadi yang tanya. Curhat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ibu saya Ibu Tiwi, mau tanya masalah glaukoma dok. Iya, bagaimana untuk mengatasi tekanan bola mata itu supaya normal gitu dok. Oh ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekanan meningkat di bola mata ya, karena stres bisa, karena hipertensi bisa ya, tapi cepat harus dipulihkan. Nah, begitu jadi kebutaan ya. Ada bidangnya khusus di Dokter Stomo ya, Dokter Nurwasis ya, itu ahli glaukoma. Ya tadi kakean nonton HP ya kan nih, tegang terus ya. Nggak punya diabetes. Iya nggak apa-apa. Obat hipertensi gimana gitu? Nggak. Ya. Jadi karena tekanan di bola mata aja meningkat gitu aja. Nanti diturunkan cepat diobati pulih kembali. Ojo ketok serius ibu, seriusan ngono ketokan. Iya, seriusan ya. Betul ya, seriusan ya. Dokternya biasanya kan kita glaukoma sampai buta gitu loh. Siapa? Ini saya. Oh ya. Tapi diobati sudah. Iya, sudah diobat. Kan dioperasi tambah nggak kelihatan. Oh ya. Ya, ojo meremehkan lah glaukoma. Ya. Oke, nah satu lagi, nanti. Oke. Enggak hipertensi enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan puasa terus, Senin Kemis, sudah 20 tahun. Ya. Terus apa boleh terus Senin Kemis terus nggak apa-apa kan? Boleh apa? Boleh kata nggak apa-apa lah. Apa? Puasa itu, wapi. Apa ya ya? Tapi ya bagus, silakan. Pokok yang penting ikhlas ya, ridho lillahi ta'ala ya. Kita hidup itu cari ridhonya Allah, makanya belajarlah ikhlas semua perbuatan, dan besok kalau meninggal mengharap rahmat dari Allah. Perbanyaklah sholawat, sedekah, dan beribadah yang sebaik-baiknya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang panjenengan tak ajak supaya dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, insya Allah semua keinginannya akan dikabulkan. Kata Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepada kamu. Jadi insya Allah penyakit-penyakit hilang, wis ya. Rezeki sing angel-angel ini dibukakan sama Allah. Ikuti saya, ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mulai detik ini nafasnya panjangan, nafas berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul. Tenang. Ini saya masukkan tadi inamal a'mal tu binniyat, seperti keluar masuknya nafas. Panjenengan sudah sare, nafasnya masih bergerak, nafasnya panjenengan dzikir kepada Allah. Karena
Kalau sewaktu-waktu dipanggil sama, ada kemarin teman saya tidur dibangunkan untuk sholat, nggak bisa, sudah dipanggil sama Allah. Insya Allah dalam posisi berzikir husnul khotimah. Tapi pada waktu nganter anak, kegiatan, kok berzikir terus, Allah dengar. Ya, keluarga besar jamaah masjid Sabilin Najah kok sering manggil saya, apa yang diminta? Pertama bersyukur atas nikmat yang luar biasa. Wabi ayyi ala irobikum katiban, nikmat mana lagi yang masih konstan. Kedua ada permasalahan sakit, anaknya sekolah, anaknya pengen cari pekerjaan, pengen cari jodoh, matur sama Allah ya. Nah, sehingga jangan sampai ada celah sedikit pun hati kita ini putus dari Allah. Karena seperti keluar masuknya nafas. Nah, maka HP dicas, hati kita dicas, kita apa paralel. Setiap habis sholat baca itu tadi untuk ngecas saja, yang ngecas lagi. Insya Allah panjenengan sukses bahagia di dunia, insya Allah sampai di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa alana wa dzurriyyatina min ahli tuqah wa ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli ta'ati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahu min ahli ghairi. Allahumma ya yasir yasir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhir sakhir sakhir alaina kul asir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salama wa haqiqna bi taqwa wal istiqomah wa ila mujibatin nadama wa afiqna li amali sholihati wa naradin anna. Allahumma nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi anzilna min jalan mubarakah wa anta khairul. Rabbi anzilna min jalan mubarakah wa anta khairul. Rabbi anzilna min jalan mubarakah wa anta khairul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun, dijaga kerukunan, kekompakan terus sampai kita meraih kesuksesan. Panjenengan mimpinya sudah mulai, ayo mimpi tindak Mekah Madinah ya, gitu ya. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada tingkah laku saya, kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baru saja kita menyimak Mau'idotul Hasanah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Agus Ali Fauzi PhD Polmed. Semoga bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya, Azizatul Afidah, selaku pembawa acara pada malam hari ini, beserta panitia yang bertugas, memohon maaf jika ada kekurangan maupun perkataan yang kurang berkenan. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita semua. Mari kita jadikan momen ini sebagai ajang kebersamaan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan semangat dalam menghidupkan syiar Islam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua. Rohatil abdiyaru tashitu